Halo semuanya, kembali lagi di channel Watch Benefit dengan aku Rio. Di mana di channel ini kita bakal ngebahas berbagai hal tentang jam tangan, mulai dari jam tangan analog, digital, dan yang lainnya. Tapi sebelum aku lanjutin videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe dulu dan aktifin juga tombol notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari kita. Di tangan aku sekarang udah ada 2 buah jam tangan dari Digitech yang kelihatannya ya nggak karuan kayak gini ya. Jadi beberapa hari yang lalu aku penasaran nih sama kekuatan dari jam tangan Digitech. Karena sehari-hari aku juga pakai Digitech tipe DG2024T untuk daily activity dan juga Digitech DA2093T untuk kegiatan hiking. Jadinya ya aku tes aja nih kekuatan dari kedua jam tangan aku. Oke, di tes yang pertama ini aku coba untuk drop test. Gak mungkin dong dibanting, masa iya jam kesayangan dibanting? Nah akhirnya aku drop test aja nih. Awalnya aku mikir ketinggian drop yang pas untuk awalan berapa ya. Karena biasanya ukuran meja itu macam-macam, ada yang 1 meter, ada yang 75 cm, ada yang 80 cm. Akhirnya aku tes di sekitaran ketinggian 1 meter aja untuk awalan. Pas udah aku coba ternyata masih aman tuh. Belum kelihatan goresan-goresan karena jatuh tadi. Kalau untuk Digitech DG2024T ini sih aku rasa masih aman. Ya karena dia jam tangan digital. Tapi untuk Digitech DA2093T ini ternyata dia juga masih aman. Padahal Digitech DA2093T ini punya penanda waktu analog. Setelah drop test yang pertama aku masih nggak puas. Aku lanjutin ke ketinggian 2 meter. Karena tinggiku 170, jadi ya kira-kira 2 meter segitulah ya. Pas udah aku coba untuk jatuhin, ternyata masih nggak kenapa-napa dong ini jam tangan. Kalau Digitech DG2024T ini sih aku rasa masih aman ya. Ya paling cuman kotor doang dia. Nah yang aku heran tuh Digitech DA2093T ini. Ternyata dia masih kuat juga di bagian penanda waktu analognya. Gak ada tuh kayak macet gitu atau pecah di bagian kacanya. Ya cuman kotor aja sih, oke lah ya. Next drop test selanjutnya aku cobain di ketinggian 3 meter nih. Nah di sini rada effort banget karena harus naik tangga dulu buat nyampai di ketinggian 3 meter. Untuk drop test pertama di ketinggian 3 meter ini aku cobain si Digitech DG2024T. Dan ternyata masih aman, belum terlalu kelihatan goresan yang parah. Nah, ini selanjutnya aku coba untuk drop test si Digitech DA2093T. Dan hasilnya parah sih ini. Di bagian bodinya dia masih aman-aman aja. Di bagian kaca juga masih utuh, nggak ada goresan sedikit pun. Retak aja enggak ini. Tapi di bagian penanda waktu digitalnya masih nyala. Wah udah mulai panik dong. Tapi pas diketuk-ketuk dikit ternyata balik lagi sih penanda waktu analognya. Akhirnya aku lanjutin nih karena masih penasaran sejauh mana sih kekuatan jam tangan Digitech ini. Di drop test dengan ketinggian 4 meter ini aku mulai lagi dengan jam tangan Digitech DG2024T. Dan ternyata hasilnya masih sama. Di bagian bodi masih aman. Ya cuman kegores dikit sih. Tapi di bagian mesin masih aman banget. Padahal udah 4 meter loh ketinggiannya. Dan yang terakhir aku coba drop test si Digitech DA2093T. Di ketinggian 4 meter juga. Dan hasilnya masih sama juga kayak di tes sebelumnya. Untuk di bagian penanda waktu digitalnya sih masih berfungsi normal ya, masih aman. Cuma di bagian penanda waktu analognya nih udah mulai gak ada pergerakan. Wah aku pikir udah rusak. Ternyata pas di jalan balik ke rumah, ternyata penanda waktu analognya hidup lagi dong. Wah keren banget nih jam tangan. Karena masih aman semua, akhirnya aku memutuskan untuk ngetes gimana kalau kedua jam tangan ini dilindes sama ban motor.
Ya siapa tahu aja sih. Pas lagi naruh jam tangan di saku tiba-tiba jatuh karena guncangan di motor. Kan ada kemungkinan tuh bakal kelindes sama motor lain. Ya secara kan di jalan raya. Di tes pertama ini aku cobain jam tangan Digitech DA2093T. Dan setelah aku coba lindes ternyata nggak kenapa-napa dong ini jam tangan. Keren gak tuh? Aku pikir bakal yang kayak pecah gitu atau gimana, ternyata enggak juga. Next, tes berikutnya yaitu Digitech DG2024T. Yang satu ini sih pas dites ternyata masih sama bandelnya kayak di awal banget. Kuat banget dia, pecah aja enggak. Ya cuman kegores dikit gitu sih sama kotor-kotor dikit. Dan inilah tampilan dari jam tangan Digitech DG2024T dan juga Digitech DA2093T. Pas udah dites fisiknya untuk di bagian bodinya. Emang sih untuk Digitech DG2024T ini nggak ada masalah. Tapi untuk DA2093T ini mulai ada kendala di bagian penanda waktu analognya. Jadi di penanda waktu analognya ini kadang gerak, kadang juga enggak. Jadi kayak harus diketuk-ketuk dulu gitu baru dia bisa gerak lagi. Dan pas lagi aku bersihin pakai kain basah, si jarum DA2093T ini gerak lagi. Berikutnya karena kedua jam tangan ini udah tes fisik, sekarang aku mau tes ketahanan suhu sama water resistnya. Jadi aku masukin kedua jam tangan ini ke dalam freezer dan aku tungguin selama 24 jam sampai bener-bener beku. Pas udah beku banget nih, kayak es balok gini, pengennya sih bikin es ya, tapi masa iya es jam tangan? Enggak dong. Nah, biar kita tahu seberapa kuat kedua jam tangan ini di tes suhu dan water resist, aku pecahin es ini pakai palu biar dramatis sih sebenarnya. Dan hasilnya masih nggak nyangka juga loh aku. Kedua jam tangan ini masih hidup dan berfungsi normal ternyata. Udah parah banget sih ini. Dan tes yang terakhir, aku mau coba tarik strapnya sampai putus. Masa iya sih strap tebel gampang putus? Biasanya nih bagian strap tuh yang gampang putus. Dan setelah aku coba tarik-tarik gini, malah lepas di bagian pengaitnya. Kalau ini sih bukan strapnya yang gak kuat, tapi emang bagian pengaitnya yang kurang kuat. Ya beginilah, akhirnya jam tangan kesayangan aku.
Tapi nggak apa-apa sih, cuma strap doang kan yang rusak. Aku sih masih bisa beli lagi di toko jam tangan terdekat untuk bagian strapnya. Soalnya part jam tangan Digitech ini gampang banget dicarinya, mau offline bisa, mau online juga bisa. Nah karena situasinya lagi pandemi kayak gini, enakan belanja online sih ya. Nah buat yang online kalian bisa langsung cek aja linknya yang ada di kolom deskripsi di bawah. Dan buat kalian yang penasaran sama video reviewnya, kalian bisa cek juga di kolom deskripsi. Kayaknya segitu aja deh untuk video menyiksa jam tangan kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai sini. Dan buat yang belum subscribe, nah ini kalian harus subscribe deh. Terus loncengnya diaktifin biar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari kita. Aku Rio, sampai jumpa di video selanjutnya.